Shalom saudara, jadi video kali ini saya mau bahas tentang Ayub, ya, mengenai penyesalan diri khususnya. Oke, kalau kita baca dalam Ayub 10 ayat 1 dikatakan, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Itu yang Ayub katakan ya. Nah, ayatnya yang kedua, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Ayat 3, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Ayub sampai bilang begitu pada Tuhan ya. Ayat 4, apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Ayub mengeluh pada Tuhan karena Ayub menderita banget waktu itu ya. Kita baca di Ayub pasal 1 ya, ayat 8. Ini asal mula ya, kenapa Ayub bisa menderita banget ya, sampai sakit barah ya, pokoknya penyakit kulit, terus keluarganya, anak-anaknya ya pada kehilangan nyawa, terus hartanya habis, terus istrinya juga menyuruh Ayub buat mengutuki Tuhan gitu kan, padahal Ayubnya nggak mau gitu kan. Nah, Ayub 1 ya, dari ayat 8 sampai 12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamallah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan Ayub dicobai ya. Ayub dicobai iblis waktu itu ya, karena pasti ada tujuan ya, ada suatu maksud ya, tidak sembarang, nggak iseng-iseng. Nah, iblis, kamu cobai dia nih, tanpa ada tujuan tertentu. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu kalau Ayub adalah seorang hambanya yang saleh. Tuhan terlebih dahulu udah tahu gitu, meskipun Ayub belum menderita, tapi Tuhan sudah tahu Ayub adalah hamba Tuhan yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan ya. Tapi waktu tadi Ayub mengeluh setelah menderita ya, sangat lama ya dia menderita. Ayub mengeluh karena yang dia alami itu menyiksa dirinya ya. Jadi dia bukan, kalau yang saya pahami, bukan mengutuki Tuhan, tapi dia menyesal dengan keadaannya sendiri. Kalau kita baca dalam Ayub pasal 3 ayat 3, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ayat 4, biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Nah, oke, ini Ayub yang berkata, karena ya dia merasa tersiksa, menderita dengan apa yang dia alami. Jadi bukan mengutuki Tuhan, tapi dia mengutuki hari kelahirannya. Seperti itu ya, bisa dibaca di Ayub pasal 3. Nah, tapi apakah hal itu membuat Ayub malah menjauhi Tuhan? Nah, itu dia pertanyaannya. Ayub tetap membangun komunikasi dengan Tuhan loh. Ayub tetap kalau bilang berdoa ya, dia tetap tanya pada Tuhan. Makanya banyak ini komunikasi Ayub pada Tuhan ya. Lalu Tuhan menjawab Ayub ya. Tuhan bilang begini, ayatnya yang ayat Amsal lagi pula. Ayub pasal 41 ya. Ini Tuhan menunjukkan kekuasaannya ya, setelah Ayub mencoba komunikasi terus dengan Tuhan ya kan, dia berkeluh kesah gitu.
Nah, Ayub 41 ayat 1 sampai 2 dikatakan, orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ya, demikianlah firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, Ayub 40 ayat 1, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bayangkan, wow, Tuhan sendiri yang ngomong langsung ke Ayub. Ayat kedua, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Bayangkan kita kalau di posisi Ayub ya, terus Tuhan tiba-tiba menunjukkan kekuasaannya, terus Tuhan ngomong ke kita, bersiaplah engkau. Nah, rasanya takut ya, karena dia adalah Allah yang maha kuasa, ya kan? Nah, makanya orang yang dekat pada Tuhan ya, orang yang tadi seperti dikatakan Ayub adalah orang yang saleh ya, orang yang menjauhi kejahatan, berarti kan orang yang dekat pada Tuhan. Nah, Tuhan pasti menunjukkan ya mujizatnya, pasti Tuhan tunjukkan kekuasaannya atas orang-orang yang dekat pada dia. Tuhan menunjukkan tanda seperti itu. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan kekuatan, menghiburan, atau Tuhan sendiri yang berbicara pada orang itu kalau orang itu dekat pada Tuhan. Nah, makanya Tuhan menunjukkan kuasanya, ya kan? Dari dalam badai, bayangkan, Tuhan jawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Wow, Tuhan sendiri yang langsung ngomong ke Ayub. Makanya Tuhan bilang tadi di ayatnya yang Ayub 41 ayat 1 sampai 2, orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Ya, Tuhan bilang, siapa yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapa yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku, kepunyaan Tuhan maksudnya. Oke, makanya setelah Tuhan menunjukkan kekuasaannya ya, maka Ayub langsung menyesal. Ayub 42 kita buka ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ya, Ayub langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia nyesal. Saudara, dia nyesal. Ayat ke-6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, sudah tersiksa, menderita, tapi karena dia dia tahu bahwa Tuhan menjawab doanya. Dia tahu bahwa Tuhan merespons apa yang dia ucapkan. Dan dia sadar, akhirnya dia bertobat ya, karena dia berkeluh kesah, dia mengeluh ya, dia bertobat ya, karena dia menyesal, maksudnya dia menyesal dan dia cabut perkataannya. Nah, berapa kali kita dalam hidup kita ini pernah menyesal? Seperti kalau saya ya, dulu saya pernah menyesal waktu saya jatuh dalam dosa, padahal Tuhan sudah ingatkan ya saya supaya maksudnya tidak jatuh dalam dosa seks di luar nikah ya, tapi sayanya ngeyel, keras kepala ya, tetap aja masih melanjutkan hubungan dengan mantan waktu itu, pacaran maksudnya ya. Tapi begitulah, karena nasi sudah jadi bubur. Nah, namanya kalau orang sudah jatuh cinta, dunia seperti milik berdua saja ya, sampai berapa tahun baru karena kejadian tertentu di mana Tuhan izinkan saya tahu, dan itu yang membuat akhirnya saya putus hubungan dengan si mantan pacar ini. Dan di situ saya menyesal banget, menyesal. Tapi dari penyesalan itu muncullah pertobatan, begitu. Nah, karena menyesal muncul perbuatan. Memang apa yang saya alami itu memang karena sayanya juga pilihan saya, ya kan? Pilihan saya kenapa mau lakukan hal-hal dosa kayak gitu, ya kan? Beda dengan Ayub. Kalau Ayub memang dicobai, dia orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, tapi dia diizinkan Tuhan untuk dicobai iblis. Tapi kalau saya waktu itu memang sayanya pilih, kenapa masih lanjut hubungan pacaran waktu itu, kenapa saya lebih memilih jatuh dalam dosa waktu itu. Tapi yang saya mau fokuskan yaitu tentang penyesalan diri. Penyesalan diri waktu itu membuat saya akhirnya sadar dan
bertobat, saya menyadari bahwa ternyata saya jauh dari Tuhan, dan saya harusnya mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Dia melihat setiap apa yang saya lakukan, dia melihat, dia tahu apa yang saya perbuat, meskipun itu dalam kamar saya sendiri, meskipun gak ada yang lihat, ya manusia gak ada yang lihat, tapi dia lihat, ya dia tahu, bahkan dia lebih dahulu tahu apa yang saya pikirkan gitu ya. Sebelum saya rencanakan sesuatu, sebelum saya lakukan, dia sudah lebih dahulu tahu masa depan saya, seperti itu. Dan itu yang membuat saya akhirnya ya bertobat, saya memutuskan untuk dekat pada Tuhan. Nah, setelah itulah baru saya mulai memahami selama masa pertobatan saya memahami ternyata firman Tuhan seperti ini, karena saya baca Alkitab, dan di situ saya baru memulai hidup yang baru lagi, hidup yang dekat dalam Tuhan ya. Karena ya itu tadi, belajar dari apa yang saya alami dan timbul penyesalan diri, dan setelah itu ada pertobatan, dan setelah itu mulai bangkit. Jadi kalau kita pun pernah menyesal ya, mengalami penyesalan, jangan biarkan penyesalan itu membuat kita depresi, down bertahun-tahun lamanya sampai sekarang bahkan. Tapi biarkan penyesalan itu menjadi hal yang membuat kita fokus pada hidup dalam pertobatan ya, untuk fokus mengejar hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan setiap hari, sehingga yang kita fokuskan bukan lagi penyesalan itu, malah yang kita fokuskan ialah bagaimana kita hidup semakin lebih baik lagi dalam Tuhan, semakin kita menyongsong masa depan ya, semakin hari semakin setiap hari gitu ya, setelah hari demi hari kita lewati, kita harus fokus bagaimana supaya kita lebih baik lagi karakter kita seperti karakter Tuhan Yesus ya, lebih baik lagi untuk taat firman Tuhan, untuk taat perintahnya, dan lebih baik lagi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi fokus dengan masa depan, jangan fokus dengan masa lalu terus, tapi move on. Ada kata move on setelah penyesalan ya, jangan cuma penyesalan terus ya dalam pikiran, tapi kita perlu adanya move on, dan move on di jalan yang benar, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita nggak mengulangi lagi dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, tapi ada perubahan, atau transformasi namanya dalam hidup kita, yaitu semakin serupa karakter Kristus. Haleluya. Terima kasih yang sudah nonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.